Halo gengs, selamat datang di channel Babah Movie. Film diawali di tahun 1928 ketika seorang pendaki di pegunungan Karakoram yang terletak di India. Saat itu, si pendaki melihat kemunculan benda bulat besar seperti bola raksasa. Si pendaki lalu mendekat hingga ia menemukan sebuah bola misterius yang dilapisi oleh lapisan es, di mana di dalamnya terdapat sesuatu seperti awan yang sedang berputar-putar. Dan ketika si pendaki mencoba untuk memecahkan bola tersebut, tiba-tiba cahaya yang sangat terang langsung keluar dan menyinari daerah sekitarnya. Tak lama setelah itu, si pendaki yang baru saja terbangun dari pingsan pun akhirnya menyadari bahwa bola misterius yang ia temukan kini sudah menghilang. Bahkan, ia juga menyadari bahwa ada bekas luka yang aneh yang tiba-tiba muncul di tangan kanannya. Puluhan tahun kemudian di tahun 2008, saat seorang dosen bernama Helen baru saja selesai mengajar tentang jenis-jenis bakteri, salah satu dosen yang naksir dengan Helen pun berencana mengajaknya untuk datang ke pesta yang akan dihadiri oleh dosen-dosen yang lain. Tetapi Helen langsung menolak ajakan itu karena harus mengurus anak tirinya yang bernama Jason, yang jarang mengerjakan PR sebab selalu bermain game. Sejak ayahnya meninggal, Jason kini tinggal bersama Helen yang sebenarnya bukan ibunya, karena Helen dan ayah Jason belum benar-benar menikah. Meski begitu, Helen sudah menganggap Jason seperti anaknya sendiri dan sangat menyayangi kepada Jason. Tak lama kemudian, Helen mendapat telepon dari salah satu temannya yang mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada seseorang yang datang ke rumahnya. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba seorang FBI beserta beberapa polisi datang sambil menyuruh Helen untuk segera ikut dengan mereka karena ada sesuatu yang sangat mendesak. Awalnya Helen mengira bahwa ia atau anak tirinya sudah melakukan kejahatan. Namun ternyata para FBI itu datang bukan untuk menangkapnya, melainkan mereka ingin melakukan pengawalan terhadap Helen. Helen yang kebingungan mencoba bertanya kepada para FBI tentang apa yang sebenarnya terjadi, hingga ia harus dikawal oleh para FBI dan juga para polisi. Tetapi sayangnya, para FBI itu tidak mengetahui apapun dan mereka hanya mengatakan bahwa mereka diperintahkan untuk segera membawa Helen. Bahkan seluruh jalan pun sengaja dikosongkan demi mengantarkan Helen ke suatu tempat. Singkat cerita, setelah Helen tiba di pangkalan militer Angkatan Udara, ia disuruh untuk menaiki sebuah helikopter yang sudah didapati oleh banyak orang yang dikawal oleh para tentara. Dan sepertinya orang itu bukanlah orang biasa, melainkan orang pilihan seperti saintis, insinyur, serta ahli nuklir. Meski begitu, tak ada seorang pun yang tahu mengapa mereka dikawal layaknya orang penting seperti sekarang. Namun beberapa dari mereka yakin bahwa pemerintah kini sedang menghadapi sebuah keadaan darurat yang mungkin bisa membahayakan negara. Lalu ketika Helen dan yang lain baru saja tiba di markas NASA, salah satu kenalan Helen yang bernama Michael meminta Helen untuk segera ikut bersamanya menuju ke ruangan konferensi karena sebentar lagi sebuah rapat penting akan segera dimulai. Setelah semua orang berkumpul di sana, tanpa berlama-lama Michael pun segera menjelaskan tentang hasil penelitian yang baru saja ditemukan oleh NASA. Mereka menemukan sebuah objek misterius berkecepatan tinggi sedang menuju ke arah bumi, dan diperkirakan objek itu akan jatuh ke kota Manhattan yang dihuni oleh jutaan penduduk. Sayangnya mereka tak bisa mengevakuasi 8 juta penduduk begitu saja, sebab mereka hanya memiliki waktu 1 jam 18 menit sebelum objek itu menabrak bumi. Sehingga mereka meminta para ilmuwan untuk membantu mencarikan solusi dalam menghadapi dampak akibat tabrakan tersebut. Mendengar hal itu, Helen pun segera menelpon beberapa kerabatnya yang ada di Manhattan. Dan karena waktunya sangat sedikit, Helen hanya bisa menyuruh mereka untuk bersembunyi di dalam bunker atau ruangan bawah tanah dan meminta mereka untuk bertahan sebisa mungkin. Singkat cerita, saat waktunya hanya tersisa 1 menit lagi, Helen dan para ilmuwan lain bergegas pergi menuju ke wilayah yang ada di dekat Manhattan untuk bersiap-siap menghadapi tabrakan. Tetapi ketika objek misterius itu mulai mendekati bumi, entah mengapa objek berbentuk cahaya itu tiba-tiba saja melambat. Bahkan, kerusakan yang dihasilkan hanyalah sedikit.
Setelah objek itu mendarat di tanah, tanpa berlama-lama para ilmuwan beserta para tentara yang sudah dilengkapi dengan APBD bergegas pergi ke sana untuk mencari tahu benda apa yang sebenarnya baru saja tiba di bumi. Dan ternyata benda itu merupakan bola raksasa dengan awan yang berputar seperti yang ditemukan oleh seorang pendaki sebelumnya. Lalu ketika bola itu bersinar sangat terang, tiba-tiba dari dalam cahaya itu muncul makhluk misterius yang mencoba untuk mendekat ke arah Helen. Namun tanpa disadari, salah satu tentara justru tak sengaja menembak makhluk tersebut. Dan itu membuat makhluk lain dengan ukuran yang jauh lebih besar keluar dari dalam bola dan langsung mengeluarkan suara bising yang membuat sebagian orang pingsan. Awalnya, makhluk itu terlihat seperti hendak melakukan serangan. Namun setelah makhluk misterius itu terlihat ke arah Helen, tiba-tiba makhluk itu berhenti begitu saja. Dan cahaya yang ada di matanya pun juga ikut menghilang. Tak lama kemudian, Helen dan para ahli medis pun mencoba melakukan perawatan pada makhluk misterius yang sebelumnya tertembak. Saat salah satu ahli bedah mencoba untuk membedah tubuh makhluk itu, dia sangat terkejut karena ternyata di dalamnya terdapat makhluk lain yang sangat mirip dengan manusia. Di sisi lain, kedatangan makhluk misterius menyebabkan kekacauan di mana-mana. Bahkan, semua orang mulai berbondong-bondong keluar dari kota Manhattan hingga menimbulkan kemacetan yang sangat panjang. Tampaknya, para warga takut jika makhluk misterius itu datang untuk menyerang makhluk di bumi. Tak hanya itu, beberapa hari setelah bola misterius itu mendarat di bumi, Departemen Keamanan NASA menemukan adanya beberapa bola-bola kecil yang mendarat di berbagai belahan bumi. Dan yang paling mengejutkan, ternyata para makhluk itu berhasil merusak seluruh satelit mata-mata yang digunakan oleh NASA untuk mengamati pergerakan mereka. Sementara itu, saat Helen dan para ilmuwan lain mencoba melakukan pengecekan DNA terhadap makhluk misterius itu, DNA makhluk itu semakin mirip dengan DNA manusia. Bahkan, tubuhnya juga mulai berubah menjadi seperti manusia. Helen mengatakan sepertinya makhluk itu pernah datang ke bumi untuk mengambil sampel dari salah satu manusia, yang mana hal itu menjelaskan mengapa sebelumnya si pendaki gunung tiba-tiba memiliki bekas luka setelah ia menyentuh bola misterius, karena makhluk itu mengambil sampel dari tubuh pendaki tersebut. Singkat cerita, makhluk yang sebelumnya berbentuk seperti alien itu kini akhirnya berubah menjadi manusia sepenuhnya dengan wajah dan bentuk tubuh yang mirip dengan si pendaki gunung. Ketika Helen mencoba berbicara dengannya, makhluk itu perlahan-lahan mulai memahami bahasa manusia. Bahkan ia juga mengatakan bahwa namanya adalah Klaatu. Lalu saat seorang sekretaris presiden yang bernama Regina mencoba bertanya apa alasan dia datang ke bumi, Klaatu malah tak mau menceritakannya pada Regina karena ia merasa bahwa Regina bukanlah orang yang tepat. Yang mana hal itu membuat Regina kesal dan pada akhirnya ia menyuruh para agen untuk membawa Klaatu ke markas pertahanan agar mereka bisa melakukan integrasi. Para ilmuwan sempat menolak dan mengatakan bahwa ini merupakan penemuan yang sangat penting bagi umat manusia karena mereka akhirnya bisa berkomunikasi dengan makhluk lain yang berasal dari luar bumi. Tetapi Regina mengatakan bahwa ia tetap harus membawa Klaatu ke markas pertahanan karena menurutnya Klaatu merupakan ancaman bagi manusia. Apalagi ia masih belum tahu apa alasan kedatangan mereka. Regina juga menyuruh Helen untuk menyuntikkan obat bius kepada Klaatu agar pemindahan mereka berjalan dengan mudah. Namun tanpa disadari, ternyata Helen bukan menyuntikkan obat bius, melainkan ia malah mengambil cairan H2O yang tidak berbahaya sama sekali. Karena ia merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Regina bukanlah hal yang tepat. Tak lama kemudian, ketika seorang agen sedang melakukan interogasi kepada Klaatu, tiba-tiba ia menunjukkan gejala aneh seperti sedang tersengat listrik. Lalu ia mulai mengatakan di mana saja letak jalan keluarnya. Dan tanpa berlama-lama, Klaatu pun langsung mengeluarkan suara aneh yang membuat semua orang pingsan hingga ia berhasil kabur dari sana. Di sisi lain, saat Regina tahu bahwa Klaatu berhasil kabur, ia pun menyuruh semua agen rahasia untuk segera mencari keberadaannya sebelum masyarakat tahu bahwa ada alien yang sedang berkeliaran. Karena hal itu bisa saja menimbulkan kepanikan. Saat Helen sedang berada di rumah, tiba-tiba Jason mendapat telepon dari seorang pria yang ingin berbicara kepada Helen. Dan tanpa disadari, ternyata orang yang menelponnya adalah Klaatu yang saat itu sedang menunggunya di stasiun. Sebelum Helen membawa Klaatu bersamanya, ia sempat bertanya apakah Klaatu merupakan ancaman bagi umat manusia.
Kelatu pun mengatakan bahwa ia bukanlah ancaman, melainkan ia adalah teman bagi seluruh makhluk yang ada di bumi. Di sisi lain, pemerintah tetap menganggap bahwa makhluk alien itu merupakan ancaman, sehingga mereka memerintahkan para angkatan udara untuk melakukan penyerangan terhadap makhluk tersebut. Namun tanpa disadari, makhluk itu dengan mudah bisa melawan serangan mereka. Bahkan, ia juga bisa mengendalikan pesawat drone dan menabrakkannya ke arah tank yang ada di sana. Singkat cerita, saat Helen dan yang lainnya menuju kembali ke rumah Jason, menyadari bahwa semua orang pergi meninggalkan kota, membuat dia kesal dengan kedatangan alien tersebut dan ia pun mengatakan jika ayahnya masih hidup, ayahnya pasti akan berjuang untuk mengalahkan alien itu. Lalu saat Jason sedang pergi ke toilet, Kelatu penasaran dengan keluarga Jason sehingga Helen pun menceritakan tentang ayah Jason yang merupakan seorang militer. Sementara ibu Jason meninggal sesaat setelah ia melahirkan Jason. Sebelum Helen dan ayah Jason menikah, ayah Jason justru meninggal di medan perang. Hal itulah yang membuat Helen tak bisa membiarkan Jason sendirian begitu saja dan memutuskan untuk mengasuh si Jason. Bahkan, ia sudah menganggap Jason seperti anaknya sendiri. Tak lama kemudian, Kelatu menyuruh Helen untuk berhenti di sebuah warkop karena ia ingin bertemu dengan seorang kakek bernama Pak Wu yang ternyata merupakan alien sama seperti dirinya. Dan ia sudah datang ke bumi sejak 70 tahun yang lalu untuk mempelajari tentang peradaban manusia di sana. Pak Wu mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang sangat serakah dan juga perusak yang rela melakukan berbagai macam cara demi memuaskan keinginan mereka. Kelatu pun setuju dengan perkataan Pak Wu karena ia sudah melihatnya sendiri. Setelah mendengar perkataan dari Pak Wu, Kelatu menyuruh Pak Wu untuk segera meninggalkan bumi karena ia akan menjalankan operasi, yaitu melenyapkan umat manusia untuk menjaga kelestarian yang ada di bumi. Namun ternyata Pak Wu justru memilih untuk tetap tinggal di bumi. Pak Wu lalu mengatakan meski banyak manusia yang memiliki sifat jahat, namun di antara mereka masih ada orang-orang baik seperti Helen yang suka membantu sesama manusia. Ditambah lagi, ia juga sudah memiliki keluarganya sendiri. Pak Wu pun ingin menghabiskan saat-saat terakhirnya bersama keluarganya yang ada di bumi. Kelatu kemudian meminta Helen untuk mengantarkannya ke hutan. Dan di sana, Helen melihat sebuah bola misterius yang tiba-tiba muncul dari dalam genangan air. Tampaknya Kelatu seperti sedang berkomunikasi dengan bola misterius itu yang berhubungan dengan bola-bola lain di seluruh dunia. Bola-bola itu tampaknya sedang memanggil para hewan yang ada di sekitar sana. Dan setelah semua hewan masuk ke dalam bola tersebut, bola-bola misterius itu pun mulai terbang meninggalkan bumi. Namun masih ada satu bola berukuran raksasa yang masih belum bergerak sama sekali, yaitu bola yang ada di tengah kota Manhattan. Helen yang mulai penasaran pun mencoba bertanya apa yang sebenarnya Kelatu inginkan dari manusia. Akhirnya Kelatu menceritakan bahwa alasan mengapa ia datang ke bumi yaitu bukan untuk menyelamatkan manusia, melainkan ia ingin menyelamatkan planet bumi itu sendiri dari umat manusia yang memiliki sifat serakah dan juga perusak. Mendengar hal itu, Helen berusaha meyakinkan Kelatu bahwa tak semua manusia memiliki sifat jahat. Bahkan, ia ingin mengajak Kelatu menemui seseorang yang bisa disebut sebagai salah satu orang yang paling pintar di dunia, yang mungkin bisa membuat Kelatu berubah pikiran. Tanpa disadari, tiba-tiba salah satu polisi datang dan hendak menangkap mereka, sehingga Kelatu tak sengaja menyerang polisi itu dan membuatnya meninggal dunia. Namun, meski begitu, Kelatu tak berniat menyakiti si polisi, sehingga ia kembali menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan dan membuat polisi itu tertidur. Sementara itu, di dalam markas pertahanan, Regina menyadari bahwa kepergian bola-bola misterius yang membawa banyak spesies hewan bukanlah kemenangan bagi umat manusia, melainkan untuk merupakan awal dari bencana seperti yang ada di dalam cerita Nabi Nuh. Pemerintah kemudian menyuruh para tentara untuk memindahkan makhluk misterius yang ada di Manhattan dengan menggunakan peralatan yang sangat canggih. Dan karena makhluk itu tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan, para tentara akhirnya membawa makhluk itu menuju ke sebuah markas rahasia yang terletak jauh di dalam bawah tanah. Di saat yang bersamaan, setelah Helen dan yang lain tiba di rumah seorang pria bernama Thomas, Kelatu menyadari bahwa Thomas bukanlah orang biasa karena ia pernah dinobatkan sebagai salah satu ilmuwan yang paling berjasa di bidang biologi. Namun ketika Kelatu melihat sebuah rumus yang ada di papan tulis, ia langsung mengubah rumus-rumus itu hingga ia berhasil menyelesaikan permasalahan dari rumusnya Thomas.
Thomas akhirnya sadar bahwa Kelatu ternyata jauh lebih hebat daripada dirinya. Bahkan ia juga langsung tahu bahwa Kelatu bukanlah manusia biasa. Kelatu dan Thomas kemudian mulai berdebat. Saat itu, Kelatu berusaha meyakinkan bahwa manusia merupakan ancaman bagi bumi yang harus segera dilenyapkan. Sementara Thomas bersikeras bahwa manusia pasti bisa berubah dan membuat bumi kembali membaik. Tampaknya, perdebatan antara Kelatu dan Thomas membuat Kelatu akhirnya sadar bahwa manusia ternyata tidaklah seburuk yang ia bayangkan. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba beberapa helikopter datang ke arah mereka, sehingga Helen pun mengajak Kelatu dan Jason untuk segera pergi dari sana. Sebelum mereka berangkat, Thomas sempat menyuruh Helen untuk meyakinkan Kelatu agar ia tahu bahwa tidak semua manusia itu jahat. Karena sepertinya Kelatu memiliki kepercayaan yang sangat tinggi terhadap Helen. Singkat cerita, ketika mereka mencoba bersembunyi di dalam hutan, Jason justru memanggil helikopter itu karena ternyata orang yang menghubungi para tentara itu adalah dirinya. Gara-gara ia melihat berita di TV yang mengatakan bahwa Kelatu merupakan seorang penjahat yang sedang dicari oleh para polisi. Pada akhirnya para tentara itu berhasil menangkap Helen dan membawanya pergi dari sana. Namun ketika dua helikopter lain hendak menangkap Kelatu, tanpa berlama-lama Kelatu langsung menggunakan kekuatannya sehingga kedua helikopter itu saling menabrak. Melihat kejadian tersebut, Jason pun segera kabur dari sana karena ia takut jika Kelatu mencoba menyakitinya. Saat Jason hampir terjatuh ke dalam sungai, justru Kelatulah yang menyelamatkannya. Hal itu membuat Jason pun sadar bahwa Kelatu sebenarnya bukanlah orang jahat. Di sisi lain, para tentara yang dipimpin oleh seorang agen bernama Johnny mencoba mengebor tubuh makhluk raksasa itu dengan menggunakan bor yang biasa digunakan untuk mengebor intan. Namun sayangnya mata bor itu justru patah dan harus diganti dengan mata bor yang baru. Singkat cerita, ketika salah satu petugas masuk ke dalam ruangan itu untuk mengganti mata bornya, tanpa disadari ternyata mata bor itu bukanlah patah, melainkan digigit oleh serangga aneh yang berukuran sangat kecil. Dan serangga itu mampu menggandakan diri dengan sangat cepat. Lalu saat petugas itu hendak keluar dari sana, Johnny melarangnya karena ia menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh pada pakaian milik petugas tersebut. Sehingga ia langsung menyalakan alat pembakarnya, berharap ia bisa melenyapkan makhluk apapun yang ada di dalam sana. Tanpa disadari, makhluk misterius itu ternyata baik-baik saja. Bahkan ia kini mulai berubah menjadi jutaan serangga yang mampu memakan segalanya. Dan ketika serangga-serangga itu berhasil keluar dari fasilitas rahasia, para tentara yang sedang bersiaga di luar pun langsung menembak serangga tersebut. Sayangnya, usaha mereka tampaknya sia-sia karena serangga-serangga aneh itu mampu melenyapkan mereka semua hanya dalam sekejap saja. Bahkan para serangga itu kini mulai bergerak ke arah perkotaan sambil menghancurkan seluruh benda yang ada di depan mereka. Di sisi lain, saat Regina tahu bahwa makhluk itu tak bisa dihentikan, Regina pun memutuskan untuk bertemu dengan Helen di mana. Di sana Helen meminta Regina untuk membawanya kembali agar ia bisa memujuk Kelatu. Dan tanpa basa-basi, Regina langsung menyetujui permintaan Helen karena hanya itulah satu-satunya cara yang bisa mereka gunakan untuk menghentikan kiamat yang sudah ada di depan mereka. Sementara itu ketika Jason dan Kelatu tiba di rumah milik seseorang, mereka mencoba menggunakan telepon yang ada di sana untuk menghubungi nomor HP Helen. Dan setelah itu Helen pun menyuruh mereka untuk pergi ke suatu tempat agar mereka bisa bertemu di sana. Ternyata Helen menyuruh Jason untuk menemuinya di sebuah pemakaman, yaitu tempat di mana orang tua Jason dimakamkan. Dan saat Kelatu melihat mereka berdua, ia mulai merasakan ada sesuatu yang sangat mengganjal di hatinya. Tak lama kemudian, Kelatu menyadari bahwa para serangga itu ternyata sudah sampai di perkotaan, sehingga ia menyuruh Michael yang datang bersama Helen untuk mengantarkannya ke lokasi bola raksasa yang ada di tengah-tengah kota Manhattan. Di tengah perjalanan, mereka sempat dikejar oleh para tentara karena mereka baru saja melewati wilayah terlarang. Tetapi pada akhirnya para tentara itu tak melanjutkan pengejarannya setelah Regina menyuruh mereka untuk membiarkan Helen. Lalu ketika mereka tiba di TKP, mereka tak tahu bahwa ternyata di sekitar sana sudah dipasangi banyak rinjau, yang mana hal itu membuat mereka sempat mengalami kecelakaan ringan, hingga membuat Michael meninggal dunia. Kelatu pun menyuruh Helen dan Jason untuk bersembunyi saat para serangga itu mulai mendekat ke arah mereka.
Namun sepertinya mereka terlambat karena serangga itu ternyata sudah masuk ke dalam tubuh mereka, sehingga Kelatu terpaksa menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan mereka berdua. Setelah melihat perjuangan Helen dan Jason, Kelatu akhirnya sadar bahwa tak semua umat manusia adalah orang jahat. Yang mana hal itu membuat ia ingin memberikan kesempatan pada manusia agar mereka bisa berubah dan membuat bumi menjadi lebih baik. Kelatu kemudian menerobos masuk ke dalam kerumunan serangga tersebut. Dan ketika ia berhasil menyentuh bola raksasa, tiba-tiba muncul sebuah gelombang energi yang langsung membuat para serangga itu mati. Dan tak hanya itu saja, ternyata gelombang energi membuat teknologi yang ada di seluruh dunia ikut mati. Di akhir film, bola raksasa yang ada di tengah kota Manhattan akhirnya pergi meninggalkan bumi. Sementara itu, umat manusia kini harus hidup tanpa bergantung dengan teknologi agar mereka bisa mencegah bumi mengalami kerusakan. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Hatur nuhun.